Ya apa, Wim? Biasa dok, bahas mitos-mitos. Mitos. Oke. Ada cerita dok ya, cerita sih ya. Apa? Cerita Cerita. dulu lah. Oke, Iya. cerita. Oke. Yang pertama, cerita tentang mitos. Sebetulnya gini loh, yang namanya. Apa? Apa? Nah, itu Jangan. gini. Dalam sebuah mitos biasanya ada terselip sedikit kebenaran. Itu, gitu ya, Iya, itu ya, ya. iya betul. Mitos itu ya dalam sebuah mitos itu omong kosong kabeh, tapi dalam sebuah mitos biasanya terselip sedikit kebenaran. Itu bagian dari mitos. Nah, sekarang kalau mitos tentang jantung ini ya, tentang jantung. Pada dasarnya istilah jantung itu misalnya ya, istilahnya gini, heart itu ya, orang orang yang mengatakan heart itu. Heart itu kalau dalam bahasa Indonesianya, heart itu adalah hati gitu ya, gitu ya. Ya itu hati itu adalah hati itu. Tapi kalau kemudian sebetulnya itu hati dari heart to heart itu dari hati ke hati. Tapi sebetulnya yang namanya organ yang disebut heart itu bukan hati tapi jantung gitu. Ya, itu jantung gitu. Itu jantung. Nah, itu yang terus kemudian ono sing ngomongin kolbu barang sembuh lah ya itu bahasa Arab itu ya kolbu kolbu kok ngerti-ngerti wae lho ya gitu. Kokoro dok, kokoro. Lah iya terus kemudian ada orang mengatakan kolbu itu wah macam-macam lah pret lah ya, tapi gini kita kembali ke yang namanya jantung tadi itu ya, jantung. Jadi jantung kita itu ya tugasnya ya memompa darah gitu ya. Memompa darah. Jadi gini loh, yang namanya kehidupan ini yang namanya individu ini adalah gabungan ya kerjasama dari berbagai macam organ gitu ya. Organ apa? Ya jantung, ya liver gitu ya. Jadi jantung dan liver itu seringkali kebalak-balik dalam bahasa Inggris gitu ya. Kebalak-balik gitu ya. Yang namanya heart itu bukan hati, tapi jantung itu gitu ya. Sementara orang yang lain gambar hati gitu. Itu gambar jantung saja nih gitu ya. Jadi dalam hal ini kita tuh sudah kebolak-balik mengatakan jantung dan hati itu ya. Tapi kalau orang Indonesia itu adalah engkau adalah jantung hatiku. Wah, itu ngerayu, gombal sebetulnya. Itu gombal. Tapi ya enggak apa-apa. Itu yang namanya jantung itu adalah organ yang memompa darah. Sementara hati, liver itu tugasnya adalah menyaring racun, tempat pembuangan racun. Ini tempat pembuangan racun atau metabolisme barang sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh kita itu ada dua tempat. Yang pertama di liver, yang kedua di ginjal gitu ya. Jadi tugasnya itu kalau liver itu adalah hati itu adalah organ pencernakan itu, bukan organ perasaan gitu. Ya, itu. Nah, sementara yang disebut heart itu pusat perasaan menurut orang Inggris ya jantung itu gitu, jantung itu gitu. Jadi ya sudah ada mitos tentang hati adalah apa jangan menggunakan pikiranmu, gunakanlah hatimu. Gunakan ini. Lelah hati itu lever itu loh, tugasnya itu untuk menyaring racun itu ya. Oh jadi itu kalau hanya menggunakan otaknya, nggak menggunakan hatinya gitu. Ini adalah mitos-mitos yang digunakan orang-orang untuk seolah-olah pikiran itu kalah bagus dengan yang namanya hati. Ya gitu, menggunakan pikiran tapi tidak menggunakan hati. Loh gimana? Hati itu tidak ada. Hati membuat keputusan di otak itu nggak ada gitu ya. Itu adalah mitos yang paling sering disalahpahami. Ya, mitos tentang hati ini adalah menentukan orang melakukan apa. Enggak. Yang memutuskan kita memutuskan sesuatu adalah otak kita. Hati tidak pernah ikut-ikutan dalam hal itu, apalagi jantung ya itu. Enggak, dua-duanya itu enggak. Nah,
Orang Indonesia itu kebolak-balik menggunakan heart itu. Heart to heart, kalau yang namanya heart to heart, orang Inggris itu, orang Barat itu adalah kita mengatakan dari hati ke hati. Padahal maksudnya orang Inggris itu adalah dari jantung ke jantung gitu. Heart to heart. Jadi bagi orang Barat pusat perasaan di mana? Heart. Jantung. Gitu, ya. Pusat perasaan heart dulu ya orang tradisional. Orang tradisional Barat itu mengatakan heart itu adalah pusat perasaan. Nah, orang Indonesia mengatakan itulah hati gitu. Hati dan jantung itu dua hal yang berbeda gitu ya. Hati dua hal. Nah, ini ada yang sering kebolak-balik dan dua-duanya salah gitu ya gitu. Bahwa hati adalah pusat perasaan, jantung adalah pusat perasaan. Dua-duanya salah gitu. Dua-duanya salah. Bahwa hati pusat perasaan dan jantung pusat perasaan itu dua-duanya salah. Pusat perasaan di mana? Lah ya di otak kita, Rek. Gitu. Di otak kita. Itu adalah yang paling sering disalahpahami. Nah, dan sejak lama juga itu, sejak sebelum Masehi jauh, sejak zamannya Fir'aun berkuasa, ada 187 Fir'aun. 187 Fir'aun, catat, ada 187 Fir'aun ya itu. Ada itu. Fir'aun itu banyak gitu ya, ada 187 Fir'aun. Nah, Fir'aun yang pertama kali dibuatkan piramid namanya Fir'aun Djoser. Nah, tapi sebelum Fir'aun Djoser itu, orang-orang Mesir kuno sudah melakukan mumifikasi ya, dimumikan gitu ya. Dimumikan. Jadi kenapa? Jadi orang Mesir kuno itu punya keyakinan kalau badannya itu diawetkan, maka jiwanya juga tetap ada gitu itu. Bayangin aja jiwanya orang kere itu hilang semua gitu karena tidak dimumi gitu. Tidak dimumi gitu ya. Itu mumi. Nah, tapi yang jadi ya banyak yang organ-organ yang dibuang, termasuk otak itu dibuang. Otak itu adalah organ yang dibuang pada proses mumifikasi. Bagaimana membuang otak? Apakah dibelah kepalanya? Enggak. Mereka sudah tahu cara mengeluarkan otak. Dari mana? Dari hidung. Jadi hidungnya itu dilubangi, truk gitu, terus otaknya itu dikeluarkan dari hidung situ. Seret. Karena mereka paham otak itu adalah organ yang paling sulit diawetkan. Itu kalau otak itu membusuk, dia akan menyebar busuknya itu ke tempat yang lain. Maka otak itu dikeluarkan. Jadi proses mumifikasi pada muminya orang Mesir itu. Muminya orang Mesir itu otaknya dikeluarkan. Dari mana? Dari hidung dikeluarkan. Gitu. Nah, berarti dibedah nih kok? Dibedah. Ya, dari lubang ini loh. Dari lubang hidung. Ditarik. Itu. Pakai kayu kecil gitu. Iya, dari kayu kecil. Kerok itu terus dibolongi gitu kan, ya udah dikerok aja keluar semua otaknya itu ya. Nah itu karena orang Mesir itu menganggap yang namanya pusat kehidupan adalah jantung. Itu pusat perasaan adalah jantung. Orang berpikir dengan jantungnya gitu. Jadi kalau sampai sekarang ada orang yang mengatakan, memang orang menggunakan pikirannya, nggak menggunakan perasaannya. Itu masih ketularan, masih sisa-sisanya orang-orang Mesir kuno. Itu adalah, nah ini adalah mitos ya. Itu adalah mitos bahwa jantung itu adalah pusat kehidupan. Tapi sejak zaman Mesir kuno itu yang namanya orang-orang Mesir itu mengatakan yang namanya jantung itu pusat kehidupan, dan itu bertahan lama gitu, bertahan lama itu ya, bertahan lama. Jadi kedokteran di awal-awal masih tetap mengatakan awal-awal kedokteran ya masih di zamannya masih di zamannya Hippocrates pun itu Hippocrates masih belum menotis atau belum ngeh bahwa yang namanya orang memutuskan sesuatu itu di otaknya gitu. Ya. Di otaknya gitu.
Apalagi Plato. Plato itu ngarang lagi itu. Plato itu ngarang lagi itu ada Alam barang media. gaib gitu. Ada barang gaib yang nempel di tubuh kita itu yang namanya jiwa tadi itu yang menentukan orang itu melakukan apa gitu ya. Bahkan saking bingungnya Plato itu mengatakan Plato itu dalam diri kita ada dua kuda, yang satu kuda hitam, satu kuda putih gitu ya. Nah, kita itu ada seharusnya kita itu sebagai pengendali kuda hitam dan kuda putih lah, bulat lah pokoknya ya. Itu adalah, dan itu semua pusatnya adalah di jantung gitu ya, di jantung gitu. Di jantung. Sementara orang-orang Indonesia mengatakan itu di hati, gitu. Hati gitu. Nah itu orang Indonesia itu antara jantung dan heart hati itu bulat gak karu-karuan gitu ya. Jadi orang Indonesia itu yang mitosnya orang Barat, mitosnya orang Arab, mitosnya dicampur dari sini. Campur-campur. Tapi ya nggak apa-apa. Ruwet. Ya nggak apa-apa. Akhirnya ya membuat mitos baru ya enggak apa-apa, memang begitu, dari mitos ke mitos. Nah sekarang kembali ke yang namanya jantung tadi gitu ya, jantung. Sekarang kita paham ya pada saat William Harvey menemukan peredaran darah. William Harvey itu belum lama gitu ya, William Harvey itu menemukan peredaran darah gitu ya, darah bawah jantung itu dulu sebelumnya. Jadi ya jangan bayangkan Ibnu Sina itu ngerti pembuluh darah, nggak ngerti gitu ya, itu nggak ngerti. Jangan membayangkan, ya betul, yang namanya Hippocrates itu adalah bapak kedokteran, yang namanya meletakkan dasar-dasar kedokteran modern. Ibnu Sina juga berjasa gitu. Tapi Ibnu Sina pun dia nggak paham pembuluh darah, dipompa jantung dari bilik kiri ke bilik dari serambi kanan ke bilik kanan, terus kemudian dipompakan ke jantung, masuk ke serambi kiri, terus masuk ke bilik kiri, terus dipompakan ke seluruh tubuh. Itu yang namanya Ibnu Sina nggak paham itu. Nggak paham bahwa bahkan Ibnu Sina itu juga melanjutkan atau meneruskan keyakinan yang diciptakan Hippocrates itu tentang 4 humor. Nah, kemarin kita bahas itu. Jadi 4 cairan dia. 4 cairan itu, 4 humor itu yang dicetuskan oleh Hippocrates awal-awalnya itu. Dan Ibnu Sina mengiyakan itu, mengamini dan melanjutkan. Dan ada orang pemikir yang jadi dokter namanya Galen itu, sama Galen, dan dia Galen itu menjelaskan lebih rinci tentang 4 cairan itu, 4 humor itu. Nah, ada pengikutnya Galen yang namanya Vesalius itu, yang sebetulnya dia kepingin menunjukkan sebenarnya yang namanya Vesalius itu adalah pendukung Galen. Dia itu fans berat Galen dan fans berat Hippocrates. Jadi dia tuh yakin banget ada 4 humor itu, sehingga Galen itu Vesalius itu membongkar jenazah itu. Dia betul-betul meneliti mana ini cairan, jadi nggak nemu dia itu. Akhirnya penemuan Vesalius itu yang meruntuhkan cairan itu. Keyakinan tuh tanpa bukti apapun gitu ya. Yang namanya 4 humor itu adalah keyakinan, tuh nggak ada buktinya gitu, nggak ada buktinya. Hanya bahwa yang namanya misalnya ada cairan hitam ya. Siapa namanya? Hippocrates melakukan cocokologi di situ. Karena sebelum Hippocrates orang sudah melakukan bekam itu, sudah dilakukan itu. Sebelum Hippocrates orang melakukan bekam itu, dan itu adalah cairan warna hitam gitu ya. Dan nah itu itu yang disebut cairan hitam gitu ya. Nah, tapi ternyata cairan hitam dalam tubuh kita itu tidak ada. Dan usut ternyata cairan hitam itu ya cairan merah yang keluar dari pembuluh darahnya. Nah, setelah William Harvey itu menemukan yang namanya peredaran darah, dan kemudian di abad pertengahan mulai orang memahami, orang itu kalau luka otaknya, kepalanya, dia itu
mengalami gangguan gitu. Ya, pengalaman. Jadi mulai mereka memahami bahwa yang namanya ini ya, yang membuat orang bergerak-gerak ini bukan di jantungnya, tapi otaknya yang mempunyai memerintahkan tangan bergerak gitu ya. Jadi akhirnya bahkan di abad-abad ke-19, di awal abad ke-20 sudah lengkap itu yang namanya apa namanya anatomi atau istilahnya peta bagian otak mana yang mengendalikan mana itu sudah tahu gitu ya. Bahkan itu ya, ini adalah motorik lidah. Itu sudah diketahui sejak akhir abad ke-19 gitu. Nah, itu yang namanya akhirnya sejak saat itu ya orang dokter sudah tahu bahwa yang namanya jantung itu tugasnya memompa darah gitu. Penting loh ya, penting itu. Sepenting apa ya? Setiap bagian dari tubuh kita ini penting. Kulit kita ini penting gitu ya. Kulit kita ini penting gitu. Karena kalau tanpa kulit, cairannya keluar terus gitu. Kamu kalau tahu orang yang namanya orang luka bakar itu, dia itu dehidrasi, cairannya keluar terus gitu ya itu. Nah itu. Ini cairannya keluar terus. Jadi ya. Kirain yang tertutup dok. Kirain malah tertutup pori-porinya kan ya? Oh ya luka bakar itu ya. Tuh cairannya bahkan yang keluar itu protein gitu ya. Protein gitu. Nah, itu dia akan mengalami dehidrasi dalam waktu pendek dan mati. Jadi ya kulit pun penting, rambut juga penting. Tidak ada yang tidak penting dalam tubuh kita itu. Penting mana? Yang namanya apa untuk kehidupan ini misalnya apa namanya otak apa liver gitu. Nah kalau tanpa liver sebentar aja otaknya juga mati. Juga mati. Ini ada yang nanya ini, pentil susulanang pentingnya apa gitu ya. Ya. Nah, itu ya. Pentil susulanang pentingnya apa gitu. Itu kelihatannya tidak penting, tapi pada saat kamu apa namanya mengalami di fase-fase awal yang namanya morfologi penting itu. Pada saat embriologi itu penting itu. Perkembangan yang namanya setiap organ itu pada saat yang namanya embriologi itu penting. Jadi kalau kemudian tidak terbentuk kelenjar susu misalnya pada saat embriologi awal, ya udah kamu nggak bakalan hidup gitu. Ya nggak bakalan hidup itu. Jadi pentil susu bagaimana penting pada saat perkembangan embriologi itu. Kalau kelenjar susumu tidak terbentuk, berarti kamu mengalami yang namanya anomali gitu. Dan anomali pada saat kelenjar susu terbentuk itu biasanya dibarengi dengan anomali-anomali yang lain. Yang namanya terlahir dengan multiple congenital anomali. Enggak duwe susu, utek emek separuh gitu ya. Gitu. Jadi penting enggak? Ya penting itu. Penting itu. Tetap penting susu bagi lanang penting itu pada saat awal kehidupan. Gitu. Ginekomasti itu adalah laki-laki yang teteknya jadi kayak perempuan gitu. Lah kalau dia bencong ya malah bagus, ya udah gitu ya gitu. Oh, pakai BH gitu. Ada jualnya deh ya? Iya ada jualnya gitu. Okay. Itu ya kita kembali ke yang namanya jantung tadi ya. Kita kembali ke yang namanya jantung tadi. Nah, jantung ini itu ada pertanyaan lagi itu. Usus buntu buat apa? Usus buntu buat apa? Usus buntu, kalau kamu nggak punya usus buntu, kamu tidak mempunyai yang namanya saluran pencernaan gitu. Jadi usus buntumu itu adalah perkembangan dari masa embriologi gitu. Usus buntu. Orang itu tidak bisa membedakan antara usus buntu dengan umbai cacing. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kamu belajar biologi, usus buntu namanya sekum. Ya, yang namanya umbai cacing namanya apendik. Dua hal yang berbeda. Gitu. Dua hal yang berbeda. Kalau dua-duanya nggak berkembang, misalnya kamu nggak punya usus buntu, pencernaanmu nggak bisa jalan. Kamu sakit. Gitu, nggak bisa itu. Ada bagian ususmu yang nggak ada. Gitu. Yang namanya kamu kalau tahu namanya penyakit Hirschsprung gitu. Jadi ada bagian
usus yang tidak bergerak dan tidak berfungsi. Jadi anak itu perutnya gede gitu. Jadi artinya apa pentingnya umbai cacing atau apendik dan sekummu? Kalau kamu nggak punya itu, pencernakanmu nggak bisa seperti orang lain. Itu. Orang sering kali apa manfaatnya umbai cacing? Apa manfaatnya yang namanya? Loh, kalau kamu nggak punya itu, pencernakanmu nggak jalan gitu. Ya, seolah-olah itu ini barang nggak kanggo. Lah ya itu. Memang benar yang namanya umbai cacing itu adalah menyusutnya usus buntu gitu ya. Usus buntu. Jadi usus buntu pada nenek moyang kita itu panjang gitu. Panjang. Jadi kalau kamu melihat, wih, ada Presiden Jancuker di sini. Wah, mantap ini ada Mas Sujiwo Tejo di sini. Oke ya. Oke, paling jancui itu ya. Paling jancui. Tapi dari ini organ yang paling jancui. Bener kalau paling jancui iya. Misalkan ini ya. Misalnya orang-orang Jepang yang mau bekerja di Papua gitu. Sebelum berangkat itu apendiknya harus dipotong, meskipun nggak sakit. Gitu. Jadi operasi apendik supaya dia nggak appendicitis gitu ya. Gitu ya. Itu memang organ yang paling jancui ya. Nah, tapi kalau kamu tidak punya usus buntu dan tidak punya umbai cacing, alat pencernakan kamu nggak bisa bekerja seperti layaknya gitu. Jadi penting, penting gitu. Lebih penting mana yang namanya umbai cacing dan sekum usus buntu dengan lambung? Sama pentingnya. Kalau itu nggak ada, pencernakanmu nggak beres gitu. Gitu ya, gitu. Memang benar bahwa yang namanya umbai cacing itu adalah usus buntu dari nenek moyang kita, leluhur kita sebelum manusia yang mengalami rudimenter namanya. Rudimenter gitu. Tapi kalau itu nggak ada, ya tetap aja organ penyernakan kita tidak bisa bekerja sebagaimana yang seharusnya, tidak bagus gitu. Jadi kamu mengatakan seolah-olah yang nggak penting kabeh gitu. Kamu aja yang nggak tahu pentingnya gitu. Penting kabeh gitu. Misalkan kalau berarti gak beres pencernakannya. Kembali lagi. Ini goblok diulang-ulang ya gini nih. Itu penting Pak. Itu pada pertanyaan itu ya. Ini ya goblok diulang-ulang ya gitu udah dijelaskan. Itu pentingnya pada saat masa embriologi gitu. Kalau kamu nggak melewati itu ya nggak punya pencernakan gitu. Ya seperti rambutmu itu rambut dipotong ya nggak apa-apa. Apakah dengan tapi rambut itu penting. Lah kalau penting ngapain dipotong? Itu pertanyaan orang goblok tapi dibolan-baleni gitu ya. Dikasih tahu bahwa itu pentingnya pada saat masa embriologi. Supaya pada saat lahir dan pada saat itu kemudian ini pencernakanmu itu bagus itu. Lah kalau kamu terlahir tidak punya sekum, tidak punya umbai cacing, kamu mengalami anomali pada yang namanya pencernakan gitu. Kulop fungsinya apa? Nggo bakso iki lambene yo. Padahal tak takon ke Dok. Mau tak tanyakan padahal. Diketok. Kulop itu penting untuk melindungi gland penis dan yang namanya uretra itu terpapar langsung dengan dulu itu orang nggak katoan, Wim. Iya, nggak pakaian ya benar. Ya, orang dulu itu nggak pakaian. Jadi yang namanya kulop, ujung yang menutupi kepala penis, itu penting itu. Mencegah terjadinya infeksi. Ya. Itu mengurangi. Lah kok malah disunat? Mbok sak karepmu gitu ya. Gitu. Mbok sak karepmu gitu ya itu. Ben dukun sunat payu, Dok. Mbok sak karepmu gitu. Ben dukun sunat payu. Dulu itu kan aku kan dokter-dokter biasa ya, dokter-dokter yang melakukan cocokologi itu. Sunat itu penting supaya smegma itu kotoran putih-putih yang di dalam biasanya di baliknya kulub itu supaya nggak ada. Lah aku yang jawab. Lah kalau dari kecil smegmanya dibersihkan berarti nggak perlu sunat. Lu malah dimarahin. Aku ya dia itu
Nah, gimana ya? Dia itu mengatakan bahwa sunat itu penting untuk membersihkan semekma. Menghilangkan, kalau semekmanya diresi mulai kecil, berarti nggak perlu sunat. Loh, malah dimarahi. Ya apa sih gitu ya ini. Oke dok, ini dok, ada yang tanya ya. Kalau pertanyaan aja. Pertanyaan ini loh. Apa? Ini kan masalah jantung lah, masalah gatel ini loh. Lagi pertanyaan tentang jantung dok. Iki pertanyaan tentang jantung. Masalah jantung, yore duduk gatel. Kau ngerti gatel? Ini dok, pertanyaan apa nih aku nggak tahu nih. Dok, SVT apa bisa disembuhkan dengan ablasi apa nih SVT? Bisa. Bukan dok, SVT dok. Ya takon no deh ya, SVT apa? Oh iya. Loh, iku lho, ana sing takon. Dok, sunat enggak? Aku disunat mbek bapakku mulai lahir gitu. Gawa gunting mau gawa apa, Dok? Pokoknya ngerti-ngerti wis sunat ae ngono. Oke. Iki bahas masalah gatel iki. Balik jantung. Ayo. Ya, ini jantung, Dok. Posisi tidur, Dok. Ya kan jantung nak menghadap kiri apa nih? Bikin sakit jantung apa enggak? Oh ya, itu posisi tidur. Itu enggak. Gimana? Jelaskan. Apakah posisi tidur bisa bisa membahayakan jantung? Adakah posisi tidur yang membahayakan jantung? Ada. Kalau kamu tidur di atas pisau, rel kereta api, jantungmu itu bahaya. Gitu. Kalau dadamu di atas rel kereta api itu adalah cara tidur yang salah. Gitu. Tapi kalau kamu di kasur, miring, mengkurep, jengking, gak ada masalah. Gitu. Oke. Mitos, oke. Mitos lagi, Dok. Mengapa jantung dianggap otak kedua jadinya, Dok? Itu yang menganggap siapa, Dok? Orang yang yang menganggap jantung otak kedua itu adalah orang yang nggak paham, alias orang geblek ya, wis. Nggak ada otak kedua. Gitu. Otak ya otak, jantung ya jantung. Gitu malah. Kenapa ibu hamil lebih sering merasa cemas, Dok? Oh ya, itu. Ya, itu loh ada orang yang namanya AV block ya. Kalau ada orang hamil merasa cemas karena terjadi perubahan hormonal, gitu ya. Jadi orang hamil mengalami perubahan hormonal. Jadi ada orang hamil yang mengalami episode mirip dengan yang namanya premenstrual syndrome. Itu ada, gitu. Ada, gitu. Bahkan ada orang yang mengalami baby blue itu ya. Jadi pada saat habis melahirkan itu dia sebenarnya baby blue itu depresi sih gitu ya. Baby blue itu bentuk depresi gitu. Itu karena perubahan konstelasi hormon gitu, hormonal. Iku ono sing pinter hamil perubahan hormonal. Wah, puji pinter gitu. Ini lagi, ada orang memori kita tersimpan di jantung, bener nggak? Enggak, gitu ya. Wes. Dok, dari mana sumber listrik di jantung? Ini bahas betul itu, ya. Sumber listrik di jantung. Sel kita itu menghasilkan listrik. Oh ya, itu. Sel kita. Jadi ya, sel kita itu menghasilkan listrik. Tapi ada yang namanya pusat di jantung, yang namanya SA node dan AV node itu. Itu yang mengatur irama jantung, termasuk ngatur irama jantung gitu ya. Apakah itu bagian sistem dari saraf? Iya, yang terpisah gitu. Tapi apakah jantung menghasilkan listrik? Enggak gitu. Setiap sel kita mempunyai listrik gitu. Tapi jantung menghasilkan listrik. Perasamu yang namanya jantung itu PLTD apa pembangkit listrik tenaga diesel? Enggak gitu ya. Sama dengan orang mengatakan otak kita menghasilkan gelombang. Gelombang apa gitu ya? Enggak ada. Lah perasamu gelombang itu terus ditangkap sama radio ya enggak gitu. Enggak gitu ya. Jadi jantung itu kalau menghasilkan gelombang listrik, coba kalau enggak
percaya nggak avometer ini jantung ya nggak ketok gitu. Hanya saja ada gitu ya, ada cara-cara misalkan untuk EKG gitu ya, elektrokardiomiografi gitu ya, EKG ya, elektrokardiografi gitu. Tujuannya itu untuk merekam gitu ya, merekam aktivitas kelistrikan di jantung untuk dokter itu melihat jantung ini kerjanya bagus apa enggak gitu. Loh, ya tidak hanya jantung yang bisa direkam kelistrikannya, otot kita juga bisa itu. Yang namanya EMG ya, elektromiografi gitu. Otak kita menghasilkan kelistrikan. Iya, namanya ECG kalau direkam. Elektro terus ECG itu ya, cerebral itu. Cerebrografi itu semua adalah asli merekam kelistrikan. Jadi semua tubuh jaringan kita itu ada listriknya gitu ya. Ada listriknya. Kenapa? Loh, sel kita itu mempunyai beda potensial. Sel kita itu di luar dan di dalam membran itu ada beda potensial. Berapa? 0,68 milivolt gitu. Ya, gitu. Itu ada gitu. Nah, itu ada. Jadi yang namanya, lo itu kan ada direkam listriknya lo. Ya bukan hanya jantung. Ototmu juga bisa direkam, otakmu juga bisa direkam kelistrikannya. Tapi itu tujuannya bagi dokter untuk mengevaluasi atau menentukan kira-kira kelainannya di mana. Misalnya EMG ya, elektromiografi itu ya, dilakukan perekaman aktivitas kelistrikan di otot, ya, di kaki, di lengan, di wajah itu. Tujuannya adalah memetakan kelainan sarafnya itu ada di mana. Misalnya itu orang yang HNP atau tumor di tulang belakangnya gitu. Dulu sebelum ada sebelum ada MRI, belum ada CT scan gitu ya. Itu direkam itu untuk menentukan kira-kira tumornya setinggi apa gitu ya. Itu apa gitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan. USG jantung untuk apa? Ya untuk melihat jantung gitu. USG dulu USG lah. Sekarang kan ada MRI, ada CT scan, itu lebih bagus, lebih akurat gitu, lebih akurat. Ya silakan Mas nih kalau mau yang tanya nih Mas, siapa nih, lupa. Mana nggak ada. Wah. Jembret. Yes. Itu ada suaranya tapi iku ono suara. Iya. Ono suara tanpa rupa, kayak gendruwo kon. Tanpa rupa. Ono suara tanpa rupa. Lah iki rupane lho hilang maneh. Hilang maneh. Ketok jegrik ngono. Itu ada yang tanya mana? Ada yang tanya agak sensitif nih. Apa? Cara mati tanpa rasa sakit. Iya, tanpa mati caranya mati tanpa rasa sakit. Lek wis mati yo enggak sakit rek ngono. Loh, kalau mati itu kamu sudah nggak punya rasa sakit. Jadi gimana caranya mati tanpa rasa sakit? Yo mati yo gitu. Itu kamu nggak akan sakit gitu. Atau mungkin kamu pengen tahu misalnya cara bunuh diri tanpa rasa sakit gitu maksudnya. Iya, itu maksudnya. Ya, bunuh diri tanpa rasa sakit itu ya pakai obat anestesi. Ya itu mungkin di bios bener itu. Di bios obatnya bios dibanyakin, mati kamu itu. Mati itu. Ini kalau kepingin mati tanpa rasa sakit, loh mati itu sudah nggak sakit, gimana toh itu. Mati tanpa rasa sakit, loh ya mati itu ya nggak sakit, orang otaknya sudah
tidak Nggak punya kerja. aktivitas apa-apa. Jadi yang namanya rasa nyeri, rasa sakit itu aktivitas otak. Lah kalau kamu mati, kamu nggak punya rasa sakit. Kalau nggak percaya mati nanti cerita ke aku. Gak, malu-malu aku. Ini dok, hipertensi dan hipotensi berhubungan dengan penyakit jantung kan? Apakah berhubungan? Bisa. Gitu. Nah, yang namanya hipertensi, karena yang namanya hipertensi itu kan ya namanya yang diukur itu kan tekanan jantung sebetulnya gitu, ya itu. Yang diukur itu kan tekanan jantung gitu. Tekanan jantung yang diukur. Jadi ada tekanan sistolik gitu. Sistolik jantung. Nah, ada yang namanya tekanan sistolik, ada yang namanya tekanan diastolik gitu. Sebenarnya tekanan diastolik itu apa sih gitu? Itu adalah tahanan perifer pembuluh darah gitu ya. Tahanan perifer pembuluh darah. Itu yang disebut tekanan diastolik gitu. Apakah ada hubungannya? Hampir selalu ada gitu. Hampir selalu ada hubungannya dengan jantung. Loh, ada nggak penyakit yang sebetulnya tidak berhubungan dengan jantung? Loh, ada gitu. Misalnya apa? Misalnya ada tumor di otaknya, atau ada perdarahan di otaknya, atau stroke gitu ya. Itu. Dia mengalami hipertensi gitu ya. Hipertensi itu. Kenapa gitu? Ini biasanya keluarganya bilang, biasanya nggak pernah dok tekanan darahnya tinggi. Iya, ini tekanan darahnya tinggi karena ada darah di otaknya. Di tempurung kepalanya itu ada tambahan massa. Sehingga tekanan di dalam kepala itu sangat tinggi gitu ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan oksigen otak itu, jantung itu memompa dengan keras sehingga tensinya naik tuh itu. Jadi penyakit misalnya hipertensi yang muncul pada orang yang mengalami stroke itu bukan kelainannya bukan di jantung, kelainannya di kepala. Nah, itu ya itu. Iki ono gini nih, dok, kok pertanyaanku gak dijawab? Kamu itu merasa pertanyaannya apa? Nggak tahu, dia tuh kok merasa penting gitu loh. Kalau pertanyaannya harus dijawab itu. Itu sih, mau ngeratakan loh. Itu ada itu. Dok, kok pertanyaanku nggak dijawab? Makanya, jadi gini loh ya, kita itu jangan merasa penting. Jadi kalau pertanyaan kita nggak dijawab itu kita nggak baper. Sewot. Ya, apa pertanyaan? Kita jawab pertanyaan ini acak kok sekelihatannya kok itu ada yang nggak dijawab terus baper gitu. Makanya jangan merasa sok penting gitu. Oke. Ini dong. Saya ditisui ini. Ini dong gitu. Apakah orang temperamen bisa dirubah? Orang temperamen. Oh? Orang temperamen bisa berubah nggak? Ya bisa dioperasi kepalanya, otaknya bisa. Gitu. Dioperasi otaknya, dioperasi otaknya biar nggak temperamental. Ya bisa, gitu bisa. Cuman ya masa ya orang temperamental terus dibawa ke dokter gitu, dibawa ke dokter terus Pak ini saya kepalaku dioperasi kan nggak ada orang kayak gitu ya. Tapi biasanya dikasih obat, dok? Kasih obat penenang apa gimana biasanya kalau orang temperamen? Sebentar. Apa? Ini yang namanya kamu ngomong temperamental gitu. Kalau aku nanya, batasan temperamental itu apa? Gitu. Oh iya. Nah, ya itu tadi. Nggak tahu. Ya itu tadi makanya gitu. Kayak dokter sini kan termasuk temperamental orang. Aku temperamental. Aku dari dulu temperamental. Aku itu sangat berat merespon dengan ekstrim sejak dulu gitu ya. Sejak dulu aku itu merespon segala sesuatu dengan ekstrim ya. Jadi sekarang itu sudah jauh berkurang gitu. Dulu itu merespon segala sesuatu dengan ekstrim. Misalnya kalau ada sing nggarai ngono ya. Ojo takon dosa wis. Aku tuh nggak peduli lah gitu. Iya itu pernah sampai aku ini ya di timeline kemarin cerita aku gigit kupingnya. Aku kelas 6 SD gigit kupingnya anak kelas kelas 2 SMA gitu. Kelas 2 SMA. Ya, itu aku kelas 6 SD gitu.
habis berantem sama karena adikku disundutin rokok, ya rokok mati pakai tegesan gitu ya. Yang nyundutin itu anak SMP kelas 2 gitu. Wah, tak sawur karo apa wedi gitu ya. Masih teko berkelahi berantem sama kakaknya. Aku kelas 6 SD berantem sama anak kelas 2 SMA. Bukan tandingannya sih sebetulnya. Kalah lah aku benjut kabeh bunyi gitu ya. Punya lah, aku tuh sudah melek gak iso lah. Udahlah gitu. Tapi ditanya, ayo kapok apa gak? Yo sorry ya, gak kapok. Kok aku mau kapok gitu ya. Wah gitu. Sampai suatu saat aku dipeting, aku ya nggak tahu ya berhasil megang rambutnya, tak tarik nang ngarepku iku apa, sekarang tak cokot aja di baik kupingnya gitu ya. Ya gitu. Itu kayak Mike Tyson karena jadi sebelum namanya Mike Tyson itu menggigit kupingnya Evander Holyfield, aku sudah menggigit kupingnya anak ini gitu. Sampai somplak separuh gitu. Nah itu tapi ya kalau aku ini dibilang temperamental ya iya sih sebetulnya gitu. Hanya temperamentalku itu ya gini-gini ini sekarang gitu ya. Enggak lagi mukul atau enggak lah gitu, enggak. Sekarang aku terakhir mukul itu waktu masih jadi dokter, masih di mana di Kalimantan itu mukul aku. Tapi setelah itu enggak lah gitu. Enggak gitu. Enggak. Tapi mukulku itu juga karena digarai. Aku enggak pernah cari gara-gara. Enggak pernah cari gara-gara gitu. Enggak pernah cari gara-gara. Aku digarai. Kalau ada orang yang garai, wis ojo takon dosa gitu. Jadi apa bisa aku disebut temperamental? Ya bisa gitu. Tapi enggak baperan gitu. Enggak baper gitu. Oke, Dok. Ini saya tanya lagi, Dok, UBC. Kenapa gangguan jantung mempengaruhi fungsi kognitif dan memori? Tidak semua sih, gitu. Tidak semua. Tapi kalau orang itu mengalami gangguan jantung atau misalnya sampai gagal jantung, gitu ya pasti kognitif dan memorinya terganggu. Kenapa loh? Aliran darah ke otaknya berkurang, gitu ya. Gitu. Jadi ada orang misalnya mengalami gangguan jantung. Gini ya, orang kalau mengalami gangguan jantung biasanya dia pasti bisa mengkompensasi itu ya. Nah, akan menjadi masalah kalau sudah pada fase dekompensasi. Jadi jantung tidak lagi bisa mengkompensasi gitu ya. Sehingga kebutuhan darah di jaringan itu tidak terpenuhi, termasuk otaknya gitu ya. Jadi kalau tekanan darahnya turun gitu, orang itu bisa delir antara sadar dan tidak gitu ya gitu. Ya jangankan kognitifnya, kesadarannya aja turun gitu ya. Nah, soal rokok, Dok, hubungan rokok dan kesehatan jantung. Oh ini Mbak Ike. Oh, gini loh ya. Apa ngerokok kok gitu? Merokok jantung. Apakah rokok itu menyehatkan jantung dan pembuluh darah? Enggak. Itu enggak. Titik. Enggak ada. Tidak ada penelitian atau misalkan ada penelitian atau jurnal kedokteran yang jurnal kedokteran yang disubmit di segala macam jurnal kedokteran dunia itu yang mengatakan rokok ada manfaatnya. Nggak ada. Kalau ngomong soal alkohol itu masih 50-50. Orang ada yang menyoroti manfaatnya, ada orang yang menyoroti bahayanya. Tapi kalau soal rokok ini enggak gitu. Kenapa? Gini. Rokok itu manfaatnya untuk apa gitu? Rokok gitu ya. Rokok itu manfaatnya untuk tubuh kita itu apa? Untuk tubuh kita, rokok itu memberikan advantage atau keuntungan adalah menurunkan stres. Iya. Kalau otak kita ini terus kemudian terpapar yang namanya nikotin, bukan rokok ya. Nikotin gitu ya. Nikotin
itu terus kemudian stresnya turun. Jadi sebetulnya nikotin itu merupakan anti stres, anti depresan gitu ya. Anti stres otak kita gitu. Hanya saja gitu ya, hanya saja orang perokok dengan yang tidak perokok itu yang perokok lebih gampang stres atau lebih sering stres. Kenapa? Pada saat dia tidak terpapar nikotin, otaknya stres gitu. Dan cukup dengan 20 kali kamu terpapar nikotin, otakmu akan ketagihan nikotin itu gitu. Ya. Jadi cukup 20 batang rokok untuk membuat seseorang kecanduan rokok gitu ya. Kenapa? Karena otak kita memerlukan nikotin untuk menurunkan stres. Jadi nikotin manfaatnya apa untuk otak kita? Menurunkan stres. Itu untuk otak. Itu ya. Sementara nikotin itu pengaruhnya untuk jantung dan pembuluh darah. Nah, itu memberikan kerugian. Gitu. Kenapa? Pembuluh darah kita itu pada umumnya pembuluh darah kita kalau kena nikotin dia akan namanya vasokonstriksi gitu. Demikian juga dengan jantung gitu ya. Detak jantungnya akan melemah, memperkuat akan dengan nikotin itu memperkuat itu. Kenapa? Karena yang namanya pembuluh darah kita itu menyempit gitu. Menyempit itu. Dan untuk mengimbangi yang namanya debit ya, debit air, debit darah itu ya, kardiak outputnya itu tekanan jantungnya itu menguat karena pembuluh darahnya menyempit itu ya, supaya mengalir lebih lancar. Memang ada 2%, bayangin ya, 2% orang, 2% populasi manusia yang namanya reseptor di dalam pembuluh darah itu ada reseptor muskarinik dan reseptor nikotinik itu. Dua reseptor itu yang memberikan respon terhadap nikotin. Nah, reseptor nikotinik itu kalau orang yang dengan reseptor nikotinik dominan, pembuluh darah kalau kena nikotin dia akan vasokonstriksi, mengecil. Tapi ada orang-orang tertentu, 2% orang yang kalau kemudian dia kena nikotin, pembuluh darahnya justru melebar. Gitu. Nah, pada orang-orang ini, nikotin menguntungkan. Gitu. Jadi ada orang dengan nikotin, pembuluh darahnya makin sehat. Ada, tapi 2%. Gitu ya. Dari 100 orang itu hanya 2 yang begitu. Apakah kita itu mau berjudi dengan kemungkinan menang cuma 2%? Gitu. Itu pertanyaan. Yang kedua, itu masalah nikotinnya ya. Jadi 90% kemungkinan orang akan jantung dan pembuluh darahnya akan sangat tidak sehat pada saat dia mengkonsumsi nikotin. Nah, yang ditanyakan tadi bukan nikotin, tapi rokok gitu ya. Lah rokok itu bukan hanya masalah nikotin, tapi masalah tarnya itu. Pada saat rokok itu dihisap, dia tidak hanya menghisap nikotin gitu. Itu tidak yang dihisap itu ya ada CO, ada NH3, macam-macam itu. Yang teridentifikasi ada sekitar 140 bahan racun yang ada dalam tar. Itu yang membuat rokok itu berbahaya. Itu. Paham, Des? Tapi sekarang gini. Kalau kita melihat bahwa rokok itu demikian masif, begitu, berarti untuk kehidupan manusia secara menyeluruh, rokok lebih memberikan manfaat. Iya, gitu. Itu. Tapi untuk kesehatan, ya nggak sehat. Nggak. Itu loh, ya itu. Rokok itu membuat orang bisa sekolah, bisa ada bulu tangkis, bisa ada pertunjukan rock dulu itu semua pakai rokok gitu. Ya itu kalau kita menghitung-hitung yang namanya dunia itu permainan impas-impasan aja kok ya. Jadi ya itu. Itu
Lanjut dok, apakah orang yang sakit jantung harus minum obat seumur hidupnya dok? Ya, bener. Supaya hidupnya lebih panjang. Kalau kepingin cepat mati, nggak usah minum obat, guys. Ya, bener itu. Apa? Iya bener itu. Iya, orang itu kalau gitu. Apakah saya harus minum obat? Iya. Sampai kapan? Seumur hidup. Kalau kamu hidupnya 200 tahun, minum obat ini 200 tahun. Kecuali kamu pengen cepat mati, nggak usah diminum. Ntar lagi mati kamu, gitu. Oke dok. Ini dok, terus ini kemarin kan pernah dibahas ya soal atlet yang kena serangan jantung saat ya beraktivitas. Kenapa dok? Ya, yang pertama ya itu ya. Sopo ngomong ciri wali rata-rata merokok itu, ciri ngawur itu. Wali murid dok, wali murid ya, wali murid merokok. Gini, orang gini, kita pernah membahas yang namanya olahraga itu. Olahraga yang sehat adalah olahraga rekreasi, bukan olahraga kompetisi gitu. Ya, dan olahraga kompetisi aman dilakukan oleh orang terutama laki-laki sebelum dia umur 35 tahun. Ya. Laki-laki di atas 35 tahun melakukan olahraga kompetisi, itu resikonya mati pada saat melakukan itu gitu. Ya. Gitu. Kenapa? Iya memang jantung manusia itu laki-laki ya, terutama itu pada saat umur 35 40 itu mengalami penurunan gitu ya. Jadi olahraga yang paling enak itu yang paling sehat. Bahkan sebetulnya sejak muda, sejak awal itu memang olahraga kompetisi itu tidak sehat itu. Coba aja kamu lihat itu pelari cepat mana ada yang panjang umur gitu. Nggak ada gitu. Kita punya Mardi Lestari gitu. Wah, nggak ada sudah. Masih mati muda. Kita dulu pernah punya tahun 70-an itu ya. Kita punya trio bersaudara Kapisa bersaudara. Leo Kapisa, Timo Kapisa, Alex Kapisa. Ini kalau turun ini ya, kalau turun di gelanggang atletik nggak ada lawannya gitu ya. Ya, nggak ada lawannya. Timo Kapisa, Alex Kapisa dan Leo Kapisa itu pelari cepat itu. Ya mati semua, mati muda itu. Ben Johnson mati muda. Ya udah, pelari cepat itu mati muda semua. Dan itu adalah olahraga prestasi, itu adalah olahraga yang tidak sehat gitu. Ya, olahraga yang sehat ya. Ya kalau capek berhenti gitu. Ya, makanya jangan heran itu berapa orang itu kita melihat itu. Berapa orang mati di lapangan futsal itu. Karena pingin menang gitu. Pingin menang gitu. Lihat dia tuh tidak melihat jantungnya nggak kuat itu. Oh, mati itu. Di lapangan bulu tangkis mati gitu ya. Lapangan tenis mati itu. Makanya nggak usah gaya-gayaan itu ya. Kalau udah umur 35, 40, nggak usah gaya-gayaan, mati gitu. Oh, jalan aja, naik sepeda gitu. Naik sepeda ya nggak usah dikawal cewek-cewek gitu. Macam, ayo pak, mati juga kamu gitu. Cok guyu kan wem, aku wem guyu aja. Ya lucu dok, mau nangis aku. Aduh. Apa gitu? Terakhir dok, ini. Mau Cindy. Apa? Di sini mau lupa dok dari kartu kemarin. Nih. Impotensi sama jantung hubungannya pripun dok? Oh, impotensi dan jantung iya. Orang kalau sakit jantung itu sangat mungkin dia akan mengalami hipotensi. Itu sangat mungkin itu. Sangat mungkin. Kenapa? Ya obat-obatannya misalnya orang jantung. Orang dia memompa darah aja nggak itu kok ya. Lo kamu ereksi itu kan perlu darah yang cukup itu. Ya itu. Ya itu. Makanya orang dengan gagal jantung dekompensasi kordis itu. Ini pasti nggak bisa ereksi lah dia. Itu ya. Itu. Ya. Kalau orang sembahyang sholat kakinya bengkak kalau berdiri. Ya nggak bisa ereksi dia itu. Gitu. Ya,
gitu. Dia mengalami itu namanya mengalami dekompensasi. Lo orang dekom itu kok ereksi, ambekan aja gak iso kok, ereksi gitu ya. Jadi ya jelas lah kalau misalkan impotensi berhubungan dengan jantung, iya kenapa? Karena yang namanya ereksi itu memerlukan aliran darah yang memadai di corpus cavernosus penisnya itu. Lah kalau jantungnya itu nggak bisa mompa yo, iku mau yo. Nggak terisi ya? Nggak terisi. Itu namanya perjuangan hidup, sudah berjuang lo nggak hidup juga gitu. Kalau masih muda itu kan yang namanya pandangan hidup, baru pandang sudah hidup gitu. Kalau sudah agak-agak malas itu namanya pegangan hidup. Kalau dipegang baru hidup gitu. Lah kalau ada perjuangan hidup, berjuang dulu baru hidup. Lama-lama tinggal kenangan hidup gitu. Hidup hanya dalam kenangan. Jadi itu kebalikannya tuh. Apakah obat jantung mempengaruhi fungsi seksual pada pria? Tergantung. Ada obat jantung yang mempengaruhi gini misalnya. Obat anti hipertensi, ada obat anti hipertensi akhirnya yang mempengaruhi ya ketegangan penis ada, tidak semua. Gitu. Jadi memang tekanannya diturunkan, ya. Tekanan penisnya juga turun gitu. Ya. Jadi ada obat-obat jantung yang menurunkan tegangan penis itu, ya. Ya bisa agak berdiri tapi begitu mau masuk pintu langsung kelusut gitu, bisa gitu. Ini dok, sing komentar. Begitu diternong lompok nang ngarepe lawang ya gitu. Lompok ya wes dok. Wes, wes iki wes jam 9. Iya dok. Wes saru, wes mari biar. Ya dok, terima kasih Dok Des untuk malam hari ini. Oke. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.